Halo sobat, di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan berbincang lagi mengenai kenaikan harga BBM yang meski dikecam luas dan didemo secara besar-besaran, pemerintah tak menunjukkan niat untuk koreksi diri. Bahkan pemerintah masih akan terus menambah utang. Maka potensi bertambahnya jumlah proyek yang mangkrak pun akan bertambah. Salah satu indikasi kuat bahwa pemerintah tidak berniat koreksi diri adalah tak menunjukkan niat meninjau kembali studi-studi kelayakan proyek yang sedang dan akan direalisasikan. Seolah tak ada masalah. Padahal telah terbukti sejumlah proyeknya yang setelah dirampungkan justru mati suri atau biaya operasionalnya 100% ditanggung oleh APBN karena tidak laku. Kini pemerintah bahkan telah menunjukkan niat untuk berburu utang baru sebesar 696,3 triliun untuk tahun 2023. Padahal hanya untuk mencicil utang tahun ini pemerintah menganggarkan 870,5 triliun atau lebih seperempat dari total anggaran belanja dalam APBN yang secara total telah mencapai 3.106 triliun. Kenyataan ini menyebabkan satu, para kreditur memasang bunga lebih tinggi kepada Indonesia. Padahal sekarang saja di Asia hanya dikalahkan oleh India. Dalam catatan World Government Bonds tentang imbal hasil obligasi atau bunga utang pemerintah kawasan Asia per 23 Agustus 2022 dalam persen adalah sebagai berikut. Tertinggi atau nomor 1 adalah India 7,29, kedua Indonesia 7,18, 3 Filipina 6,05, Malaysia 3,99, Vietnam 3,65, Hong Kong 2,97, Singapura 2,88, Cina 2,65, Thailand 2,51, dan Jepang 0,21. Dampak lainnya adalah investor sektor real enggan untuk merealisasikan proyeknya. Ini tampak dari Indonesia Investment Authority atau INA. Sampai sekarang masih mengandalkan dana dari bank-bank BUMN. Padahal ketika diresmikan pemerintah, Presiden Jokowi menyatakan bahwa sejumlah negara seperti Cina, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan sejumlah negara lainnya telah menyatakan niat untuk berinvestasi di INA, di mana selanjutnya dana mereka akan dipakai untuk merealisasikan proyek-proyek pemerintah, terutama IKN, Ibu Kota Negara Baru. Kini setelah perekonomian Cina lesu berat, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab sangat diandalkan, terutama untuk IKN. Keduanya pernah berjanji berinvestasi puluhan miliar dolar melalui INA. Nah, bila sekarang mereka menunjukkan keengganan untuk merealisasikan investasinya, itu karena mereka punya dua alasan. Satu, kajian akademik IKN asal jadi dan telah dikecam oleh akademisi dari dalam maupun luar negeri karena berkualitas rendah. Bahkan ada yang mengatakan lebih buruk dari kualitas skripsi mahasiswa S1. Dengan demikian, kajian akademik tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sebagai sebuah kajian akademik. Atau bahkan ada yang mengatakan tidak ada kajian akademik sama sekali untuk IKN. Pengkritik kajian akademik tersebut antara lain pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, pakar sosiologi Zulfikar Amir dari Nanyang Technology University, sejarawan JJ Rizal, dan pencipta aplikasi drone Emprit Ismail Fahmi. Penyebab lainnya adalah kekuatan lobi anti-Arab yang pada pertengahan 2020 sukses membatalkan proyek investasi Saudi Aramco bernilai 6 miliar dolar untuk perluasan kilang Cilacap. Sekarang tak jelas apakah penunjukan oleh Presiden menjadikan Menko Marinvest Luhut Panjaitan sebagai ketua tim percepatan realisasi investasi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bisa meyakinkan para pemimpin kedua negara Arab tersebut bahwa lobi anti-Arab kini sudah bisa dikendalikan atau sudah berada di dalam kontrol pemerintah.
atau malah sebaliknya. Penunjukan LBP sebagai orang paling penting dalam realisasi investasi kedua negara Arab tersebut membuat para pemimpin negara-negara Arab tersebut makin yakin bahwa kekuatan lobi Arab makin kuat, sehingga mengandung risiko lebih tinggi bagi program-program investasi mereka di Indonesia. Hal lain yang menunjukkan pemerintah enggan koreksi diri sehingga bisa memaksa menaikkan harga BBM lagi adalah manajemen puncak Pertamina dipertahankan. Meski gagal menjadikan perusahaannya world class company dan global energy champion yang sudah dicanangkan sejak era SBY. Pertamina bahkan mengalami kemunduran sehingga separuh dari kebutuhan BBM, bahan bakar minyak, sebesar 1,3 juta barel per hari harus diimpor, sebagian besar dari Singapura dan Malaysia. Kemudian kita juga ketahui sampai hari ini Pertamina gagal mencari pengganti Saudi Aramco, sehingga proyek perluasan kilang Cilacap yang merupakan proyek strategis nasional terkatung-katung sampai sekarang. Pertamina juga gagal mencegah kemerosotan produksi sumur-sumur minyak bekas asing yang diserahkan ke Pertamina. Dan tak kalah penting dalam hal ini adalah juga terjadi kegagalan menarik investor. Yang ini tentu saja urusan SKK Migas. Pada 2014 investasi hulu migas tercatat 20 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun lalu sudah anjlok menjadi hanya 10,7 miliar dolar Amerika Serikat. Akibatnya, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, lifting minyak turun terus. Kementerian ESDM mencatat pada tahun 2013, produksi atau lifting minyak Indonesia adalah 794.000 barel per hari. Tahun 2021 anjlok tinggal 660.000 barel per hari, turun dari 707.000 barel per hari dibandingkan tahun 2020. Sekarang kita juga menyaksikan akibat studi kelayakan yang dibuat asal jadi sejumlah bandara yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi mangkrak. Hal ini tentu saja ibarat fenomena gunung es, cermin buruknya pembangunan infrastruktur. Maka peninjauan kembali semua studi kelayakan sangat diperlukan. Menurut catatan Kementerian Perhubungan, 19 bandara baru rampung dan diresmikan oleh Jokowi. Kini 5 diantaranya mati suri atau biaya operasionalnya harus ditanggung oleh negara. Bandara-bandara tersebut adalah JB Sudirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, Bandara Wiryadinata di Tasikmalaya, Bandara Kertajati Majalengka, dan Bandara Trunojoyo di Sumeneb. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa masyarakat harus terus menekan pemerintah agar serius menghentikan pemborosan uang negara sehingga memiliki kemampuan mensubsidi harga BBM sesuai daya beli masyarakat. Oke sobat, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.